Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 164. Pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul itu mengejutkan serigala-serigala liar dan para kultivator seni bela diri dari pavilion berkembang selamanya. Terlebih lagi lubang besar dan retakan besar dari injakan pemuda tersebut, membuat orang merasa kagum akan kekuatannya yang mengerikan. Sebab tidak ada fluktuasi aura di tubuh pemuda ini, hanya dengan tubuh fisiknya yang kuat, sudah bisa membuat efek yang mengejutkan. Kemudian, kultivator seni bela diri dari pavilion berkembang selamanya menemukan bahwa orang yang dibawa oleh pemuda berjubah hitam itu jelas adalah Mingda yang melarikan diri untuk mencari bala bantuan. Ini membuat semua orang dari pavilion berkembang selamanya tersenyum. Jelas, orang ini adalah ahli yang diundang oleh Mingda untuk membantu mereka. Ling Jiajia yang sedang dikelilingi oleh banyak kultivator seni bela diri sedikit mengerutkan keningnya. Dia menatap sosok hitam di depannya dan merasa sedikit familiar. Namun, serigala liar di hadapannya tidak akan berhenti menyerang. Sepuluhan ekor serigala liar paling depan langsung melompat ke arah mereka dengan menunjukkan aura kejam yang terlihat sangat ganas. Sudut mulut Luo Xiu memancarkan hawa dingin. Dia melemparkan pria paruh baya di tangannya ke arah kultivator seni bela diri dari pavilion berkembang selamanya di belakangnya. Kemudian, dia bergerak dan bergegas dengan sangat cepat seperti petir hitam kilat. Bang, 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 dalam sekejap, sepuluhan ekor serigala liar pun terbang keluar seolah-olah disambar petir. Tubuh mereka yang seukuran sapi meledak menjadi kabut darah di udara. Pada saat ini, Luo Xiu perlahan menarik kembali tinjunya. Dia bisa menghancurkan sepuluhan ekor serigala liar yang kekuatannya sebanding dengan level pertama tingkatan pemurnian ilahi hanya dengan tubuh fisiknya. Serigala liar adalah binatang iblis tingkat keempat dan serigala liar biasa sebanding dengan orang suci bela diri yang memiliki level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Gerakan-gerakan bagaikan petir dan gemuruh ini sangat mengejutkan para kultivator seni bela diri dari pavilion berkembang selamanya yang berada di belakang Luo Xiu. Mulut mereka melebar dan merasa sangat terkejut. Dua pria tua yang menjaga di sisi Ling Jiajia, memiliki level ketiga tingkatan pemurnian ilahi yang menjaga di sisi Ling Jiajia pun terkejut. Bahkan mereka juga tidak bisa menghancurkan sepuluhan ekor serigala liar sekaligus. Satu serigala liar pun tidak bisa mereka bunuh dengan begitu mudah. Dia sangat kuat. Ling Jiajia menutup bibir merahnya dan merasa sangat terkejut. Mingda, di mana kamu menemukan orang seperti itu? Semua orang dari pavilion berkembang selamanya menatap pria parubaya yang dilemparkan oleh Luo Xiu. Tidak lama setelah aku melarikan diri, aku pun pingsan. Dia yang menyelamatkanku. Awalnya, dia tidak berniat untuk membantu. Tapi begitu aku mengatakan bahwa Nona Jiajia ada di sini, dia pun datang, kata Mingda. Mungkinkah orang ini adalah teman lama Nona Jiajia? Kedua pria tua yang memiliki level ketiga tingkatan pemurnian ilahi melihat ke arah Ling Jiajia. Ling Jiajia menatap punggung pria berjubah hitam itu. Dia mengingat seorang pria yang juga suka mengenai jubah hitam. Ling Jiajia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan pelan, sepertinya aku tahu siapa dia. Siapa? Semua orang penasaran. Orang ini adalah Luo Xiu. Dia punya nama lain, yaitu Sura, kata Ling Jiajia. Ternyata dia, Sura muda yang melewati lantai ketujuh menara naga terbang pada usia 15 tahun dan membunuh pemurnian ilahi yang tak terhitung jumlahnya itu. Semua orang melebarkan matanya. Di negara bagian tanah langit, ada banyak rumor tentang Luo Xiu, terutama tentang dirinya yang memiliki aura membunuh yang mengerikan. Dia telah mengultivasikan doktrin pedang kesadaran seni bela diri. Katanya ada lebih dari 20 orang suci bela diri yang berada di pemurnian ilahi dibunuh olehnya. Aku mendengar bahwa dia telah membunuh banyak ahli dari berbagai pasukan di alam rahasia misteri. Kekuatannya setidaknya sebanding dengan level ketujuh tingkatan pemurnian ilahi. Sekarang kita bisa selamat karena bantuannya. Mendengar bahwa pemuda berjubah hitam ini ternyata seorang jenius yang sangat langka di negara bagian tanah langit, banyak kultivator seni bela diri dari pavilion berkembang selamanya merasa lega hati. Ling Jiajia tersenyum pahit di dalam hatinya. Terpikir kembali ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Luo Xiu. Ketika gurunya memuji Luo Xiu, Ling Jiajia merasa tidak senang dan juga meremehkannya. Namun, saat pertandingan merebut kuota, Luo Xiu berhasil dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tetapi Ling Jiajia malah tersingkir dan tidak bisa memasuki alam rahasia misteri. Setelah Luo Xiu menghancurkan sepuluhan ekor serigala liar ini, 3 ekor serigala yang berada di belakang pun meraung.
Dalam sekejap, serigala-serigala di sekitarnya berkerumun ke arah Luo Xiu. Adegan berikutnya lebih mengejutkan lagi. Menghadapi serangan dari puluhan serigala liar ini, Luo Xiu berdiri diam dan tidak bergerak. Dia hanya perlahan melontarkan sepatah kata, "Mati." Satu kata bergema di udara. Suara ini seperti lonceng kematian yang dibunyikan oleh malaikat maut. Dalam sekejap, setiap serigala liar sepertinya mendapatkan bayangan pedang hitam di benaknya. Bang, bang, bang. Kali ini bukan serangan fisik, tetapi serangan jiwa yang menghancurkan lautan jiwa. Kepala serigala-serigala liar meledak, darah dari otak melesat keluar. Dalam sekejap, semua serigala liar yang menuju ke arah Luo Xiu jatuh ke tanah dengan darahnya mengalir seperti sungai darah. Kepala mereka juga dihancurkan menjadi bubuk. Dengan indera spiritual level kedua tingkatan raja yang Luo Xiu miliki saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh dan menghancurkan lautan jiwa dari orang suci bela diri yang memiliki tahap awal pemurnian ilahi dengan menggunakan teknik rahasia serangan jiwa dalam teknik pembekuan jiwa. Bahkan serigala yang memiliki pemurnian ilahi di atas tahap menengah, jika tidak mati pun akan terluka parah. Apalagi, kultivasi Luo Xiu sendiri berada di level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, jadi dia mampu menghancurkan serigala-serigala liar yang memiliki level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi. Boom! Luo Xiu tiba-tiba muncul di hadapan seekor serigala yang memiliki level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi, lalu menggerakkan pedangnya dan menebas ke arah serigala liar. Tubuh serigala liar tersebut langsung terbelah menjadi dua bagian. Banyak darah menyembur keluar dan memerahkan tanah tandus ini. Inilah kekuatan yang sangat kuat. Dalam sekejap, musuh akan terbunuh tanpa sempat bereaksi. Di sistem kultivator seni bela diri, baik untuk manusia atau binatang iblis, ahli dengan basis kultivasi tinggi dapat menghancurkan ahli dengan basis kultivasi rendah. Apalagi, Luo Xiu tidak hanya memiliki basis kultivasi tinggi, tetapi juga merupakan iblis yang mampu membunuh lawan yang tingkatannya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, Luo Xiu sudah mengakhirkan pertarungan. Menghancurkan sepuluhan ekor serigala liar hanya dengan satu tinju. Membunuh puluhan ekor serigala liar dalam waktu singkat. Dia juga membunuh pemimpin serigala liar yang memiliki level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi hanya dengan 3 pukulan. Menghadapi Luo Xiu yang cukup kuat untuk menghancurkan pihak yang memiliki alam pemurnian ilahi, kelompok serigala liar itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Luo Xiu perlahan berbalik ke belakang dan menatap Ling Jiajia yang sedang dikelilingi oleh sepuluhan kultivator seni bela diri. Para kultivator seni bela diri dari pavilion berkembang selamanya terlihat takut. Bagaimanapun, Luo Xiu sudah membunuh banyak orang. Jika dia ingin membunuh mereka, mereka juga tidak akan bisa melawan. Luo Xiu tentu saja mengetahui ekspresi kultivator seni bela diri ini, tetapi dia tidak peduli tentang hal itu, karena di dunia ini, terkadang harus ditakuti oleh orang, sehingga orang-orang itu tidak akan berani menyinggungnya. Kalau dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia akan dianggap lemah dan ditindas. Luo Xiu tidak peduli dengan pendapat orang lain tentangnya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, mereka semuanya adalah orang yang dia anggap pantas untuk dibunuh. Itu tidak bertentangan dengan hatinya nuraninya sendiri. Apalagi, para ahli seni bela diri legendaris mencapai status puncak dengan cara membunuh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih. Ling Jiajia berjalan ke sisi Luo Xiu dan mengucapkan terima kasih. Kenapa kamu datang ke sini? Luo Xiu bertanya dengan bingung. Kabupaten Laut Gemuruh jauh dari tanah tandus utara. Bahkan melalui formasi transmisi, seseorang butuh lebih dari sebulan untuk datang ke sini. Jika Ling Jiajia ingin datang ke tanah tandus utara untuk mengkultivasi diri, itu tidak masuk akal karena di dekat Kabupaten Laut Gemuruh juga ada banyak tempat yang cocok untuk tingkatan pemurnian ilahi berultivasi. Itulah mengapa Luo Xiu merasa bingung. Aku datang ke sini untuk kultivasi. Meskipun ada beberapa tempat di Kabupaten Laut Gemuruh yang bisa dijadikan sebagai tempat kultivasi, tempat-tempat seperti itu tidak sebaik tanah tandus utara, kata Ling Jiajia. Tanah tandus utara adalah surga bagi binatang iblis karena tanah ini tandus tanpa banyak sumber daya dan tidak ada yang mendirikan fondasi di sini. Oleh karena itu, lama-lama tempat ini menjadi wilayah yang dipenuhi dengan binatang iblis. Bagaimanapun, yang mendominasi dunia ini masih kultivator seni bela diri ras manusia. Sebab manusia terus berburu binatang iblis, ruang hidup binatang iblis terus berkurang, sehingga mereka hanya bisa menempati tanah tandus ini untuk meneruskan hidupnya. Akibatnya, tanah tandus utara yang awalnya tandus menjadi tanah harta karun yang menghasilkan banyak bahan dari binatang iblis. Baik formasi, pil, atau penyempurnaan harta karun, semua memerlukan bahan dari tubuh binatang iblis. Bahan-bahan tersebut hanya bisa didapatkan dari binatang iblis tertentu, jadi banyak kultivator seni bela diri datang ke tanah tandus utara ini untuk memburu binatang iblis. Berbagai pasukan di negara bagian tanah langit juga mengirim kelompok kultivator seni bela diri ke sini untuk memburu binatang iblis dan mengumpulkan semua jenis bahan.
Namun, kekayaan selalu ditemani bahaya. Lebih banyak binatang iblis dan bahan di sini, maka bahaya yang lebih besar juga akan muncul di sini. Di tanah tandus ini, ada sebuah kota besar yang dibangun oleh manusia, disebut sebagai kota terpencil. Peta yang diperoleh Luo Xiu menunjukkan lokasi tersebut berjarak sekitar ratusan mil dari sini. Pada saat itu, Mingda juga melarikan diri ke kota terpencil untuk meminta bantuan. Sebab Luo Xiu harus melewati kota terpencil untuk pergi ke tempat energi api berada, akhirnya Luo Xiu pun pergi bersama Ling Jiajia. Saat menuju ke kota terpencil, sepuluhan kultivator seni bela diri dari paviliun berkembang selamanya tidak berani berbicara dengan Luo Xiu. Grandmaster bela diri tertinggi, Mingda yang awalnya tidak tahu bahwa dia adalah Luo Xiu juga merasa takut setelah mengetahui identitasnya. Hanya Ling Jiajia yang kadang-kadang mengobrol dengan Luo Xiu. Ling Jiajia penasaran ingin tahu masalah di alam rahasia misteri. Kota terpencil terletak di tengah hutan. Tembok kota tinggi dan tebal, dengan aksara formasi yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaan. Dinding tembok terdapat bekas darah dan goresan, menunjukkan bahwa kota itu telah mengalami perang dan pertarungan selama bertahun-tahunan. Bagaimanapun, ini adalah tanah tandus yang ditempati binatang iblis. Setelah kultivator seni bela diri ras manusia membangun kota di sini, mereka sering diserang oleh binatang iblis. Di Kabupaten Laut Gemuruh, paviliun berkembang selamanya merupakan salah satu dari 3 pasukan utama. Namun, kalau dilihat dari seluruh negara bagian tanah langit, paviliun berkembang selamanya tidak dianggap begitu kuat. Ada banyak pasukan di kota terpencil, hampir semua pasukan memiliki industri di sini dan berbagi banyak bahan-bahan binatang iblis yang dihasilkan di sini. Di kota terpencil, paviliun berkembang selamanya mengoperasikan sebuah toko yang berkaitan dengan bahan binatang iblis. 4 orang suci bela diri yang memiliki tingkatan pemurnian ilahi dan lebih dari 20 Grandmaster bela diri yang memiliki level ke-8 dan ke-9 tingkatan bawaan sering memasuki tanah tandus untuk berburu binatang iblis dan mendapatkan bahan. Apakah ada pandai besi di kota terpencil ini? Tanya Luo Xiu pada Ling Jiajia setelah memasuki kota. Ling Jiajia telah berada di tanah tandus utara selama sekitar 1 tahun, jadi dia lebih tahu keadaan di sini. Alasan mengapa Luo Xiu bertanya tentang pandai besi karena dia ingin memurnikan pedang pertempuran yang cocok untuknya. Meskipun pedang perang yang sedang dia miliki adalah pedang peringkat menengah peringkat bumi, itu tidak cocok untuknya. Bagi para kultivator seni bela diri, senjata perang yang benar-benar kuat bukanlah senjata perang yang memiliki level tinggi, melainkan senjata perang yang cocok untuk mereka. Di dunia ini, teknik pemurnian pusaka telah lama hilang. Luo Xiu tidak punya cara lain dan hanya bisa mencari bantuan dari pandai besi. Meskipun Luo Xiu adalah ahli pemurnian pil dan penyihir formasi, dia tidak tahu apa-apa tentang penempaan besi. Kamu ingin menempa senjata perang? Ling Jiajia sedikit merenung sambil berkata, aku memang tahu ada seorang ahli pembentukan senjata di kota, tapi temperamennya sedikit aneh.